Ya, tinggal makan. Ya, tak serahkan semuanya dalam tanganku dan nama Tuhan Yesus. Ya, teman-teman kami lagi. Here in my heart, you have found your place, replacing fear with your freedom. You lift me up, you lift me up. When all seems lost in my brokenness, I call your name and you answer. Held by your love, held by your love. In the night, through the struggle. Aku dulu, aku lagi kakak boleh. Apa kan dia lihat doang kita doang ngapain? You have brought me back to life again. Yono. Mana Yunus? Apa Yunus? Mau apa? Lu Tuhan. Yono, Pak. Apanya Yunus? Your love, it wipes every tear away. You calm the storms that surround me. You carry me, you carry me. Oke, baik ya. Itu benar ya. Thank you, Cindy. Your light breaks through in my darkest hour. Your love is strong in my weakness. You are enough, you are enough. Oh, you won't let go, so I will follow. All I am yours now and forever. You won't let go, so I will follow. All I am. In the night, through the struggle, through the trial, you have made my burden light. You have brought me back to life again. You won't let go, so I will follow. All I am yours now and forever. You won't let go, so I will follow with all I am. You won't let go, so I will follow. All I am yours now and forever. You won't let go, so I will follow with all I am. Shalom, selamat siang Bapak Ibu dosen dan seluruh mahasiswa pendidikan agama Kristen yang kami kasihi. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Gloria Alputri Laura Doali dari Pendidikan Agama Kristen 2019. Bersama dengan rekan saya, Hizkia Nathanael Sitepu dari Pendidikan Agama Kristen 2020. berjumpa dengan kami di dalam acara Final Gathering Pendidikan Agama Kristen tahun ajaran 2020-2021. Puji syukur kepada Allah Tritunggal yang senantiasa memberikan anugerahnya kepada kita semua sehingga kita dapat menyelenggarakan acara ini secara daring. Tema acara Final Gathering ini adalah Growing Up yang diambil dari Efesus 4 ayat 15-16 yang berbunyi demikian. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ya, benar sekali Kak.
Tema ini menekankan bahwa kita telah dipersatukan oleh Roh Kudus di dalam satu anggota tubuh Kristus. Oleh karena itu, kita berada di dalam Christ Community. Di komunitas ini, kita diharapkan bisa saling bertumbuh, berbuah, dan saling menguatkan satu sama lain. Melalui acara Final Gathering ini, mahasiswa diharapkan dapat saling berkolaborasi satu sama lain, membangun relasi yang sehat, serta meningkatkan solidaritas sesama anggota di komunitas pendidikan agama Kristen dan sebagai evaluasi selama 1 tahun pembelajaran. Selanjutnya, saya akan memberitahukan garis besar acara kita pada hari ini. Yang pertama, kita akan mengikuti ibadah bersama dengan menonton video di YouTube. Kita juga akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Musa. Selanjutnya, tepat pada pukul 14 WIB atau pukul 2 siang, kita akan berjumpa kembali di Zoom untuk bisa men-sharingkan firman Tuhan yang telah disampaikan. Mari kita bernyanyi bersama dan mengekspresikan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan menyanyikan pujian Shout to the Lord. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter,
Mari kita berdoa. Sungguh kami ucap syukur ya Bapa untuk berkat-Mu, untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kau boleh pertemukan lagi kami, keluarga besar pendidikan agama Kristen, untuk melakukan gathering di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu selama 1 semester. Kami boleh menyelesaikan semester ini dengan baik. Kami boleh bertanggung jawab dengan setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kami. Dan pada saat ini kami bisa melakukan gathering. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan seluruh rangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Biarlah Tuhan yang pimpin dan segala sesuatu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selanjutnya, kita akan mendengarkan video testimoni dari perwakilan masing-masing kohort 2017 sampai 2020. Yang pertama, ada Kakak Asnita dari kohort 2017. Yang kedua, ada Kakak Angela dari kohort 2018. Yang ketiga, ada Kakak Hana dari kohort 2019. Dan yang keempat, ada Kakak Lala dari kohort 2020. Shalom, perkenalkan nama saya Asnita, saya dari 2017 Pendidikan Agama Kristen. Kesan-pesan setelah menyelesaikan perkuliahan kurang lebih 4 tahun, tentunya saya sangat senang dan sangat bersyukur karena setelah perjuangan dan penantian panjang akhirnya tiba di titik ini. Dan saya percaya semua karena anugerah Tuhan. Selama kuliah juga tentunya banyak hambatan dan tantangan yang dialami, tapi saya bersyukur Tuhan mengizinkan saya melewatinya karena saya melihat bagaimana Tuhan menolong saya belajar banyak dari ada perubahan dari sudut pandang, dari spiritualitas. Pada intinya hambatan yang saya alami benar-benar mendewasakan saya dalam setiap proses yang saya alami. Dan selama di TC juga saya mengikuti beberapa kepanitiaan dan organisasi, dan salah satu yang paling memberikan kesan bagi saya benar-benar belajar untuk memanajemen waktu dengan baik. Saya akhirnya, karena saya harus membagi waktu antara kegiatan akademik saya dan kegiatan non-akademik saya. Dan saya bersyukur saya bisa diberikan kesempatan untuk mengikuti organisasi dan juga kepanitiaan. Dan karena saya belajar bagaimana benar-benar membagi waktu untuk setiap jadwal di TIS yang teman-teman juga tahu bahwa jadwal kita sangat padat gitu ya. Dan saya bersyukur sudah menjadi bagian dari TIS, khususnya bagian dari pendidikan agama Kristen, karena saya benar-benar merasakan bagaimana Tuhan terus menolong saya melalui orang-orang di sekitar saya, melalui komunitas yang sangat memberkati saya. Saya bersyukur untuk teman-teman, sahabat saya, dan juga untuk dosen-dosen yang terus mendoakan dan menolong kami, berjuang bersama-sama dengan kami. Terima kasih. Itu dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Angela Santika Lemuela dari kohort 2018. Di sini saya akan mencaringkan mengenai pengalaman berkuliah saya selama 1 tahun terakhir. Yang pertama berkaitan dengan kendala. Yang pertama kendala yang saya hadapi adalah kendala untuk beradaptasi. Karena saya harus keluar dari zona nyaman saya menuju kondisi di rumah yang kurang ideal. Cara saya untuk mengatasinya yaitu dengan berkuliah di dalam kamar dan menguncinya agar tidak ada distraksi dari luar. Kendala yang kedua adalah kemalasan. Lama-kelamaan pembelajaran online ini membuat rasa kemalasan saya mendapat wadah. Dan cara saya untuk mengatasinya adalah dengan menetapkan target untuk beberapa tugas saya dan tidak menunda tugas atau pekerjaan yang dosen berikan kepada saya. Kemudian hal yang saya pelajari selama 1 tahun ini adalah saya belajar untuk memiliki rasa peduli terhadap teman-teman saya, terkhusus 18 PAK. Ketika saya mendengar kendala yang mereka hadapi, terkhusus dalam jaringan maupun kondisi keluarga atau kondisi rumah yang kurang ideal, saya belajar untuk peduli terhadap mereka dan membantu mereka sebisa saya. Nah, dari kendala yang teman-teman saya hadapi, di satu sisi saya merasa bersyukur karena kendala yang saya hadapi dibanding mereka tuh nggak ada apa-apanya. Hal tersebut menjadi pengingat bagi saya untuk tidak seharusnya saya mengeluh dengan permasalahan yang saya hadapi. Nah, jadi hal yang membuat saya bersyukur adalah saya dan teman-teman saya mampu melewati perkuliahan online ini dengan baik meskipun tidak dipungkiri ada berbagai permasalahan yang ada. Sekian dari saya, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Halo, perkenalkan nama saya Hana Widya dari kohort 2019. Di sini saya akan membagikan pengalaman saya mengenai perkuliahan selama 1 tahun terakhir. Banyak sekali yang terjadi selama 1 tahun terakhir di dalam perkuliahan saya.
Banyak juga kendala yang harus dihadapi karena harus menghadapi situasi di mana mengikuti perkuliahan online learning, dan banyak sekali tantangan yang dihadapi ketika mengikuti perkuliahan online learning ini. Namun saya bersyukur karena saya boleh melewati setiap perkuliahan dengan baik, didukung dengan teman-teman, dosen, dan keluarga yang selalu mendukung saya dalam saya menjalani proses perkuliahan ini. Banyak sekali tantangan yang saya hadapi di dalam perkuliahan ini. Saya harus menghadapi perkuliahan online, saya harus bisa mengatur waktu dengan baik, saya harus bisa mengatur jam istirahat saya, dan banyak lain kendala yang terjadi di dalam perkuliahan ini. Namun banyak juga hal yang saya dapat dari perkuliahan ini. Saya banyak belajar bagaimana mengatur waktu, bertanggung jawab untuk setiap tanggung jawab yang telah saya ambil dan saya pegang. Contohnya dalam komunitas mentoring yang saya pegang. Dan saya bersyukur kalau selama 1 semester, selama 1 tahun terakhir, saya boleh melewati perkuliahan ini dengan baik. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan, dan saya bisa menyelesaikan semester 3 dan 4 dengan baik. Itu karena berkat pertolongan Tuhan dan juga dukungan dari teman-teman, dosen, dan keluarga. Sekian yang saya bagikan. Kiranya memberkati, terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, perkenalkan nama saya Layani Pare dari kohort 2020. Baik, pengalaman belajar saya selama tahun pertama di UPHTC ini ada beberapa kendala yang saya alami. Pertama yaitu kendala jaringan internet. Saya tinggal di daerah dengan kondisi jaringan internet yang kurang stabil dan bahkan bisa mati total. Dan solusinya yaitu sebisa mungkin saya untuk cepat mengerjakan dan juga mengumpulkan tugas dari batas waktu yang dosen tentukan. Kemudian kendala kedua yaitu kendala di perangkat. Saya menggunakan handphone, dan kendala yang pernah saya alami terkait perangkat ini yaitu saya sama sekali tidak bisa mengakses aplikasi online, terutama media sosial. Dan di saat yang sama ada tugas konten media sosial yang harus saya unggah, dan ini tugas kelompok. Dan solusinya saya dapatkan dari teman sekelompok di mana mereka mengunggah postingan tersebut, membantu saya. Dan kendala ketiga yaitu manajemen waktu yang kurang baik, dan di sini saya mencoba untuk membuat timetable. Hal yang membuat saya bersyukur yaitu saya bersyukur mendapat beasiswa untuk melanjutkan pendidikan saya di UPHTC. Kemudian dari 2 semester ini saya banyak belajar bagaimana membuat dan juga mengirim email kepada dosen, kemudian metode dan juga media pembelajaran terkait trajektori saya sebagai seorang guru. Kemudian dan yang lebih terpenting lagi bagaimana pemikiran saya yang sebelumnya salah dan itu tertegur di mata kuliah konten. Saya belajar dan juga berefleksi terutama bagaimana mengenal Allah Tritunggal. Dan strategi saya untuk semester selanjutnya yaitu tetap membuat timetable dan juga membuat catatan dari materi yang dosen sampaikan. Sekian, terima kasih. Saat ini saya mengajak seluruh Bapak Ibu dosen dan seluruh mahasiswa PAK, mari kita sama-sama menyanyikan pujian Shine Jesus Shine sebagai ungkapan doa kita kepada Tuhan, agar kiranya Tuhan selalu menyinari kita dan selalu memberkati negara kita Indonesia. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama, mari kita hayati kata demi kata di dalam lagu ini. Mari kita bernyanyi. Set us free by the truth you now bring us. Shine on.
display your likeness, ever changing from glory to glory. Nearer, near, may our lives tell your story. Shine on me, shine on, Lord, shine on. Shine, Jesus, shine, fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze, set our hearts on fire. Lord, in the flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. Shine, Jesus, shine, fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze, set our hearts on fire. Lord, in a flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. Let there be Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Pusat, kita akan menyanyikan lagu Find Us Faithful. Kita mengungkapkan rasa pertobatan kita kepada Tuhan karena kita sering sekali tidak meninggalkan jejak atau teladan yang baik bagi orang sekitar kita. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Find Us Faithful. We're pilgrims on the journey of the narrow road, and those who've gone before us line the way, cheering on the faithful, encouraging the weary, their lives a stirring testament to God's sustaining grace. Surrounded by so great a cloud of witnesses, let us run the race not only for the prize, but as those who've gone before us, let us leave to those behind us the heritage of faithfulness passed on through godly love. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we leave lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. After all our hopes and dreams have come and gone, and our children sift through all we've left behind,
the clues that they discover and the memories they uncover become the light that leads them to the road we each must find. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. Oh, may all who come behind us find us faithful. Selamat pagi, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita dapat menyelenggarakan final gathering Prodi Pendidikan Agama Kristen dengan tema Growing Up. Tema ini diangkat dari Efesus 4 ayatnya yang ke-15 sampai dengan 16. Saya akan membacakannya untuk kita. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Nah, saudara-saudara, apa yang Paulus tekankan di dalam tulisannya, di dalam firman yang kita baca, itu adalah kesatuan jemaat sebagai tubuh Kristus dan Kristus adalah kepala. Penekanannya adalah bagaimana setiap anggota tubuh Kristus atau orang-orang percaya dapat berperan secara bersama-sama untuk mengerjakan panggilannya masing-masing seturut dengan kehendak Tuhan. Kalau kita berbicara tentang kesatuan jemaat sebagai tubuh Kristus dan Kristus adalah kepala, itu berarti bahwa pertumbuhan rohani, pertumbuhan spiritual itu hanya dimungkinkan apabila seseorang sudah dilahirkan baru atau dilahirbarukan oleh Roh Kudus, sehingga ia boleh mengenal Allah dengan benar, mengenal Kristus dengan benar, sehingga dia sendiri memiliki tanggung jawab untuk dikerjakan sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara, kitab Efesus ini memberikan gambaran besar kepada kita bagaimana sebenarnya jemaat itu mengalami pertumbuhan, dan itu diawali dengan mengenali identitas kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya yang dipilih sebelum dunia dijadikan, dan juga memiliki berkat-berkat rohani di dalam kerajaan Allah. Dan di dalam Efesus 1 ayat 13 dan 14 dikatakan bahwa Roh Kudus itu sebagai meterai ya yang dijanjikan, dan ayat 14 Roh Kudus adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Nah, kemudian di dalam pasal 2, Paulus berbicara tentang
bagaimana orang percaya diselamatkan. Dan Paulus sangat menekankan bahwa keselamatan itu mutlak adalah anugerah Tuhan. 100% anugerah Tuhan dan tidak ada usaha manusia ataupun tidak ada jasa manusia di dalamnya. Nah, hal ini menegaskan bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan itu merupakan kasih karunia Tuhan. Dan sekali lagi Paulus menegaskan bukan karena kebaikan manusia. Sehingga manusia atau setiap orang percaya tidak boleh membanggakan diri seolah-olah dia layak untuk dipilih oleh Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara, dalam konteks seperti inilah dari latar belakang keberagaman jemaat ya di Efesus inilah akhirnya kita dipersatukan. Nah, kesatuan itu dimungkinkan apabila hanya ada di dalam Kristus dan melalui karya Kristus. Nah, makanya kita lihat kalau kesatuan jemaat sebagai tubuh Kristus dan Kristus adalah kepala, ya, maka sebenarnya Kristus sebagai sumber hidup dan pengikat seluruh anggota tubuhnya. Jadi setiap anggota tubuh Kristus itu terikat, terkoneksi langsung dengan Kristus. Dan Kristus juga sebagai dasar pertumbuhan jemaat, sebagai anggota tubuh Kristus, ya, sebagai anggota tubuh Kristus, dan jemaat juga membangun dirinya di dalam kasih dan bertumbuh kepada Kristus. Jadi saudara, ini sebenarnya memberikan gambaran bahwa pertumbuhan itu bukan hanya di dalam perspektif pribadi atau individu, tetapi juga terkait dengan komunitas sebagai anggota tubuh Kristus. Kita mengalami pertumbuhan di sana. Begitu ya, saudara. Jadi kalau kita melihat konteks kehidupan kita, kita sebenarnya tidak bisa hidup sendiri ya. Atau kita berbangga diri kita lebih dibandingkan dengan yang lain. Nah, seharusnya kita secara bersama-sama sebagai anggota tubuh Kristus bertumbuh untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Nah, saudara, kita coba lihat di dalam teks yang lainnya. Saya coba kaitkan itu dengan tulisan Rasul Paulus yang lain di dalam Kolose 2 ayatnya yang ke-6 dan 7 mengatakan demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, jadi saudara, Paulus menegaskan kembali. Yang pertama, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Artinya, Paulus menegaskan bahwa kita yang sudah menerima Kristus, mengakui Kristus, hidup di dalam Kristus yang adalah Tuhan kita. Nah, berarti saudara-saudara, kalau kita perhatikan kalimat ini, merupakan identitas kita, status kita sebagai orang percaya yang membedakan dengan orang-orang lain di luar Kristus. Nah, tentunya kalau kita dikatakan telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, berarti hidup dan arah tujuan hidup kita ini senantiasa menuju kepada Kristus. Sekaligus ini juga memberikan kita komitmen untuk tetap berada di dalam kebenaran itu. Dan sekaligus orientasi kita, orientasi hidup kita senantiasa tertuju kepada Kristus. Inilah sebenarnya yang membedakan kita. Nah, lalu Paulus melanjutkan kalimatnya, dikatakan demikian, karena itu, apa maksudnya karena itu? Oleh karena kita telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, maka hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Artinya sebuah kehidupan tetap itu terus-menerus di dalam Kristus. Nah, itu artinya tidak bergeser kepada pondasi yang lain, tidak bergeser kepada prinsip hidup yang lain, tetapi tetap konsisten di dalam Kristus di situ. Makanya konsistensi itu terlihat di dalam kalimat Paulus berikutnya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, saudara, kalimat-kalimat ini bukankah ini sesuatu hal yang sangat kita perlukan di dalam kehidupan kita? Nah, dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Jadi kita bertambah teguh, pondasi kita semakin kokoh, semakin kuat untuk menopang
bangunan yang ada di atasnya. Jadi fondasi yang kuat itu akan menopang bangunan yang ada di atasnya. Maka setiap orang percaya yang berakar di dalam Kristus itulah nanti yang akan menopang hidupnya. Makanya juga dikatakan dipertegas lagi, diperjelas lagi dengan mengatakan hendaklah kamu dibangun di atas Dia. Nah, saudara, berikutnya lagi dikatakan diperkuat lagi, kamu bertambah teguh. Dalam hal apa? Dalam hal iman. Iman yang bagaimana? Yang telah diajarkan kepada kamu. Nah, berarti seseorang itu beriman kepada Tuhan tidak bisa dilepaskan dari prinsip pengajaran firman yang telah diterima sebelumnya. Nah, Paulus menegaskan supaya firman yang telah diajarkan, prinsip kebenaran yang telah diajarkan itu semakin memperkuat, semakin memperkokoh iman kita, dan itulah yang dapat menolong kita mengatasi berbagai hal yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita yang tidak sesuai dengan prinsip kebenaran firman. Dan kalimat berikutnya, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi saudara, melimpah dengan syukur itu diakibatkan oleh karena kita telah menerima Kristus, hidup tetap di dalam Kristus, berakar di dalam Kristus, dibangun di atas Kristus, dan bertambah teguh di dalam iman. Nah, jadi saudara, prinsip hidup inilah yang terus-menerus kita hidupi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sehingga ini akan terus menolong kita untuk semakin hari semakin bertumbuh. Kita semakin hari semakin mengenal Tuhan. Semakin mengenal Tuhan akan semakin melimpah syukur itu. Semakin kita belajar, semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita memiliki pengalaman yang limpah di dalam Kristus, dan itulah yang mendorong kita untuk kita senantiasa melimpah dengan syukur meskipun keadaan-keadaan yang sulit yang sedang kita hadapi di dalam realitas kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, saudara, ini menjadi pembeda kita sebagai orang Kristen dibandingkan dengan orang yang lain, saudara. Nah, maka inilah menjadi prinsip pokok bagi kita untuk kita bisa mengalami pertumbuhan. Pengalaman kita bisa berbeda, saudara. Tetapi pondasi kita itu tetap adalah bersama dengan Kristus. Nah, selanjutnya kita juga melihat bahwa Paulus berbicara tentang kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Ini sebenarnya memberikan kita latar belakang bahwa tiap-tiap anggota tubuh Kristus itu berbeda satu dengan yang tidak akan sama, saudara ya. Nah, justru keunikannya adalah di tengah-tengah keperbagaian itu, beragam ini, saudara, kita memiliki satu kesatuan, diikat di dalam satu pribadi Kristus. Jadi, saudara, kesatuan itu akan kuat bukan karena faktor-faktor yang lain, tetapi oleh karena kita hanya satu di dalam Kristus. Kristus itu akhirnya menjadi sumber hidup kita, menjadi dasar hidup kita. Dan itulah yang membuat kita bisa menerima satu dengan yang lain di dalam keperbagaian ini. Nah, contoh, kita misalnya ada di TC. TC itu mahasiswa TC dan semua komunitas TC itu terdiri dari berbagai latar belakang yang berbeda, saudara. Tetapi kita lihat bahwa keperbedaan itu, keberagaman itu, ya akhirnya bisa menimbulkan perbedaan pendapat, mungkin konflik, mungkin perselisihan, debat, dan sebagainya. Tetapi sebenarnya itu bukanlah alasan bagi kita untuk terpisah satu dengan lain atau memelihara konflik oleh karena kita mungkin kurang bisa beradaptasi atau kurang bisa menerima yang berbeda dengan kita. Tetapi pertumbuhan itu sebenarnya terjadi apabila kita bisa saling mengasihi, saling menasehati, hidup dalam satu komunitas yang utuh, saling membangun di dalam kebenaran, ya, di dalam Kristus. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, nah, misalnya kita bisa baca di dalam Efesus pasal 4, misalnya di dalam ayat 2 dan 3 dikatakan demikian. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, dan seterusnya. Nah, itulah hal yang bisa kita kerjakan, saudara-saudara, sebagai anggota tubuh Kristus, sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Nah, ini juga menggambarkan bahwa kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, hidup di dalam Tuhan, bukan berarti semua sudah beres begitu ya, saudara. Artinya semua tidak akan ada lagi masalah begitu. Justru sebaliknya, perspektif kita menghadapi keberagaman ini menjadi berbeda
Oleh karena hati, pikiran kita sudah diubahkan atau terus diubahkan untuk semakin serupa dengan Kristus. Sehingga kita mampu menerima satu dengan yang lain. Nah, selanjutnya juga kita lihat bahwa jemaat dipersatukan di dalam Kristus sehingga ada kesatuan iman dalam Kristus. Nah, itu yang saya sebut tadi, saudara, bahwa kesatuan iman ini yang membuat kita dapat bersatu satu dengan yang lain. Ya, dapat menerima satu dengan yang lain, berjuang bersama untuk memuliakan Kristus, menjalani kehidupan ketaatan kepada Tuhan sesuai dengan panggilan kita, hidup berpadanan dengan panggilan itu, dan orientasi kita bersama adalah bagaimana Kristus dimuliakan. Nah, orang percaya juga berpegang teguh kepada kebenaran di dalam kasih, saudara. Nah, makanya di sini dikatakan berpegang teguh kepada kebenaran. Jadi, saudara, kebenaran inilah menjadi dasar bagi kita untuk kita mendapatkan petunjuk atau pedoman bagaimana kita menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Berpegang teguh, itu teguh berpegang, itu artinya kita memegang sesuatu yang sangat-sangat bernilai, sangat berharga, yang Tuhan karuniakan kepada kita, yang tidak akan pernah kita bisa temukan di tempat yang lain, di dalam bagian yang lain, ataupun di dalam keyakinan yang berbeda. Nah, oleh karena itulah kemampuan berpegang teguh ini pun sebenarnya bersumber dari Allah itu sendiri. Jadi, kalau kita lihat di sini, saudara, ketika kita semakin hari, semakin mengenal Kristus, semakin memiliki pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan, maka ini akan menolong kita untuk tetap berpegang teguh kepada kebenaran yang sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oke. Nah, jadi saudara, ini kalau kita lihat di sini, menolong kita, memampukan kita untuk tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, selanjutnya pertumbuhan iman juga dinyatakan bahwa Kristus memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Nah, artinya saudara, kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tentunya tidak bisa bekerja sendiri atau punya otonomi tersendiri dan tidak bisa terkoneksi dengan orang lain, tetapi seharusnya sebagai orang percaya kita bekerja bersama-sama dan hidup secara bersama-sama, mengerjakan sesuai dengan panggilan kita masing-masing, dan Allah sendiri yang memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Nah, jadi saudara, inilah yang menjadi satu prinsip penting bagi kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya, bahwa Allah sendiri tidak tinggal diam, seolah-olah kita mencari cara-cara tersendiri. Sebaliknya, Allah sendiri memang memberikan tuntunan kepada kita, memberikan perlengkapan dengan berbagai karunia yang berbeda. Nah, coba kita lihat di dalam satu komunitas kita, misalnya di PAK, ya, yang lebih sempit misalnya. Bagaimana kita juga ada perbedaan-perbedaan, saudara, talenta, karunia, dan seterusnya. Dan tidak semua hal proyek di PAK itu dapat dikerjakan oleh seseorang, satu orang saja, begitu. Tapi kita bisa saling membantu, saling memberikan masukan, saling memberikan nasihat, bisa, sehingga terciptalah satu karya yang sungguh luar biasa. Dan ini dia, saudara, mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Jadi saudara, kita belajar di sini bahwa pertumbuhan iman juga itu adalah mencapai satu kesatuan iman dan apa dikatakan? Pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Jadi kalau sudah berbicara tentang pengetahuan yang benar, itu berarti mau tidak mau ada si pengenalan yang benar akan Tuhan, dan juga kita mengerti, memahami mengapa kita percaya kepada Kristus, siapa Kristus yang telah menyelamatkan kita, menebus kita, dia telah mati di kayu salib, ya, mengorbankan dirinya untuk menebus kita, lalu apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Nah, dengan pengetahuan yang benar tentang anak Allah itulah yang menolong, memampukan kita untuk mengatakan, menolak sesuatu hal yang berbeda, menolak hal-hal yang tidak sesuai dengan standar firman Allah. Nah, jadi saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, ini pertumbuhan spiritual tidak bisa dilepaskan di dalam konteks belajar mengenal prinsip firman Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi saudara, ketika kita proses di dalam pertumbuhan mesti memiliki satu dasar yang kuat. Tidak bisa kita hanya mengatakan bahwa saya bertumbuh,
Tetapi kita mengabaikan prinsip-prinsip firman Tuhan di dalam proses pertumbuhan itu. Justru sebenarnya semakin kita mengerti kebenaran firman, semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita mencintai itu, dan semakin juga kita mengaplikasikan prinsip kebenaran itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jikalau semua orang melakukan itu, anggota tubuh Kristus melakukan seperti itu, saudara, maka itu akan tercipta satu persekutuan yang indah di mana Kristus itu sebagai kepala. Nah, kemudian bertumbuh semakin dewasa sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi, kita akan bertumbuh semakin dewasa, itu artinya ada proses, saudara. Proses untuk kita semakin dewasa. Semakin dewasa, semakin mengenal kebenaran Allah, dan juga semakin bertanggung jawab, semakin menjalankan satu prinsip hidup yang sesuai dengan kebenaran firman. Nah, saudara, pertumbuhan yang diharapkan adalah pertumbuhan yang dimensi persekutuan dan juga dimensi dalam konteks pribadi. Ini yang saya sebut tadi, bahwa ada satu komunitas tetapi juga ada unsur pribadi di dalamnya, saudara. Tapi ini tidak boleh menjadikan kita terpisah satu dengan yang lain ya, saudara. Nah, secara pribadi, tiap anggota tubuh Kristus membangun dirinya sesuai dengan fungsi dalam tubuh dan maksud tubuh Kristus dan sesuai dengan bagian pertumbuhannya. Nah, dampak dari kesatuan dengan Kristus itu artinya adalah orang percaya bukan lagi anak-anak yang mudah diombang-ambingkan. Jadi saudara, setiap orang percaya terus mengalami pertumbuhan-pertumbuhan iman, pengenalan yang benar akan Tuhan, maka dia bukan lagi seorang yang seperti anak-anak yang mudah diombang-ambingkan atau labil ya, mudah sekali berpindah-pindah dan sebagainya. Tetapi dia akan konsisten di dalam pengajaran, prinsip firman, dia jalankan prinsip firman itu dengan benar, apapun juga yang menjadi tugas yang sedang dia kerjakan, termasuk ketika kita ada di TC, termasuk ketika kita ada melakukan tugas-tugas studi atau akademis dan sebagainya, PKM, ataupun tugas-tugas yang lain, saudara, tentunya kita berpegang teguh kepada prinsip yang benar. Artinya memberikan yang terbaik kepada Tuhan itu bukan hanya sebatas slogan biasa yang banyak juga dikatakan oleh orang lain, tetapi betul-betul kita hidupi, kita berkomitmen ya untuk tetap hidup di dalam kebenaran Allah, menjalankan kebenaran Allah, apapun tugas yang kita kerjakan, dan tentunya ini adalah menuju kepada keserupaan dengan Kristus ya, saudara, menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Jadi dengan demikian kita pun akhirnya menolak rupa-rupa angin pengajaran, permainan palsu manusia dengan kelicikan yang menyesatkan. Nah, jadi saudara, semakin kita mengenal Kristus, semakin kita hidup di dalam Kristus, semakin kita menghidupi firman itu, semakin jelas, clear sebenarnya mana yang salah, yang perlu kita tolak, yang kita tidak terima, yang walaupun sebenarnya mungkin sebelumnya itu adalah samar-samar. Jadi saudara, semakin kita mengerti yang sesungguhnya yang benar, kebenaran yang sejati itu, semakin kita melihat berbagai macam kesalahan-kesalahan yang terjadi di sekitar kita yang tidak sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Nah, itulah yang mendorong kita untuk tetap konsisten di dalam kebenaran kitab suci. Nah, saudara, sebagai kesimpulan dan penutup dari tema kita growing up pada hari ini, maka proses pertumbuhan itu hanya bisa terjadi di dalam Kristus dan menuju kepada keserupaan gambar anak Allah, Yesus Kristus, dan teraplikasi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita juga sebagai anggota jemaat, ya, sebagai anggota tubuh Kristus, terus bertumbuh di dalam pengajaran yang benar dan menolak pengajaran yang menyesatkan. Jemaat atau sebagai anggota tubuh Kristus dalam menjalankan kehendak Kristus di tengah-tengah dunia, tetaplah kita memiliki kesatuan sebagai anggota tubuh Kristus. Baik itu di dalam konteks pendidikan ataupun pengajaran, penginjilan, penggembalaan, ataupun tugas-tugas yang lain yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Nah, inilah bagian firman Tuhan yang dapat saya bagikan kepada kita semua, saudara-saudara. Nah, kiranya firman Tuhan ini menolong kita, mendorong kita untuk tetap setia kepada kebenaran Allah, setia kepada Kristus, dan tetap semangat dan tetap giat untuk melayani Tuhan sampai dengan akhir hidup kita. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Pak Musa yang sudah membawakan sharing firman Tuhan yang begitu luar biasa bagi kita semua. Kiranya sharing firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi dapat membuat kita menjadi lebih semangat untuk bertumbuh bersama dengan sesama kita di dalam Kristus. Yap, benar sekali Kak. Selanjutnya, kita akan menonton video
Kaleidoskop dari kakak-kakak kohort 2017. Tak terasa hari telah berganti. Harapan yang kita cari kini dalam genggaman, tetapi kisah kita di sini melukiskan kenangan. 1461 hari, kohort 2017 bersama-sama bertumbuh, berbagi suka dan duka, menyatukan asa dengan satu tujuan menjadi guru Kristen. Banyak hal yang telah terjadi sungguh indah dan berkesan. 1461 hari kebersamaan. Tuhan telah mempertemukan dan menyatukan kohort 2017 dalam alma mater UPH TC PAK. Semoga kenangan yang telah dilukiskan tetap tersimpan di dalam hati setiap orang. Waktu terus berputar dan tidak akan kembali. Percayalah, setiap proses yang kakak-kakak lalui akan membuat kakak menjadi versi terbaik bagi siswa, bagi teman, keluarga, dan terlebih bagi Tuhan. Teruslah menjadi ikatan kakak-kakak dan nikmati pencapaian yang Tuhan anugerahkan. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is, you say. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Selanjutnya, kita akan join ke Zoom meeting melalui link yang sudah dibagikan di grup line PAK. Seluruh mahasiswa PAK diharapkan untuk segera join tepat pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat atau jam 2 siang. Karena seluruh mahasiswa PAK akan mengikuti kegiatan selanjutnya, yaitu sesi sharing yang akan dilakukan secara berkelompok di dalam breakout room. Dan untuk seluruh Bapak Ibu dosen, diharapkan join pada pukul 14.20 waktu Indonesia Barat atau jam 2.20 waktu Indonesia Barat. Dalam sesi sharing nanti, kita akan membagikan insight yang telah kita dapatkan berdasarkan firman Tuhan dan langkah konkret yang telah dan akan kita lakukan untuk menunjang pertumbuhan diri kita. Sampai jumpa di Zoom meeting ya semuanya. Segera join kalau sudah selesai menonton video ini. Terima kasih.